Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hana Farid dan selamat datang di Ruang Tengah. Ruang Tengah persembahan dari Cari Ustadz yang merupakan platform yang menghadirkan para ustadz dan juga ustazah yang ramah juga kompeten di bidangnya. Kali ini saya tidak akan sendirian, kita akan mengobrol bersama ustadz yang dihadirkan dari Cari Ustadz dan membahas tentang flexing dengan niat untuk kebaikan. Apakah benar? Langsung saja kita ngobrol langsung nih dengan Ustadz Muhammad Hizbullah MA yang merupakan dosen dari IIQ Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hana. Jadi Ustadz selain juga aktif di Cari Ustadz juga aktif sebagai dosen ya Ustadz ya? Ya, betul. Nah kita ada pertanyaan nih Ustadz. Aku tuh juga punya platform namanya Modestock. Ini menghubungkan teman-teman di industri modest fashion. Jadi yang tergabung di platform Modestock itu adalah para brand owner, supplier, vendor, dan juga support system di industri modest fashion gitu. Seringkali sekarang biar jualannya cuan itu harus memamerkan penjualannya. Sering diserang sama netizen, itu flexing gitu katanya. Pamer-pamer, dikit-dikit pamer, liburan kesini pamer gitu, foto-foto baju-bajunya gitu. Tapi dari sudut pandang brand owner, ini tuh untuk membangun kredibilitas dan buntut-buntutnya untuk meningkatkan penjualan. Yang buntut-buntutnya lagi untuk memberikan kebermanfaatan kepada karyawan-karyawannya gitu. Sejauh mana sih kita boleh flexing, Ustadz? Baik, Mbak Hana, terima kasih pertanyaan yang mungkin mewakili dari bukan hanya Mbak Hana saja, tapi mungkin banyak masyarakat yang sering menyaksikan. Tapi sebelum saya masuk karena beberapa kategori. Yang pertama flexing. Flexing itu kan dalam istilah agama juga atau bahasa Indonesia sering disebut dengan pamer. Pamer, benar. Pamer itu artinya menampakkan kekayaannya, kelebihannya, keberhasilannya di depan publik untuk semata-mata untuk mencari popularitas. Tentu di dalam ajaran agama, pamer ini adalah salah satu dari penyakit hati yang disebut dengan kiber. Kiber itu artinya sombong. Nanti sebelum saya masuk, kalau usaha fashion itu nanti. Itu termasuk dalam kategori kiber, sombong. Disebutkan dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Kemudian jangan kau itu seolah-olah bahwa hanya kaulah yang milik dunia ini. Lalu orang lain hanya ngontrak semua. Yang punya cuma dia, yang lain ngontrak. Dia beli mobil mewah, posting. Dia habis makan, habis pengeluaran sekali makan 500 juta, posting. Oh, ini yang dilarang oleh agama. Karena memang sejatinya agama itu hadir untuk membantu dan memberikan kemaslahatan buat banyak orang. Jadi flexing itu apapun bentuknya, flexing aib juga salah. Karena ada yang membangga-banggakan aibnya. Oh, dulu gue melakukan perbuatan itu, Mbak Hana udah biasa. Itu pun salah itu. Flexing ibadah pun saya habisnya salah. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, lalu bagaimana dengan dalam dunia bisnis usaha? Salah satu untuk mengetahui ini adalah sesuatu tuh baik dan enggaknya, itu adalah dari sisi maslahatnya. Kebutuhannya, kira-kira kalau saya posting ini ada enggak kebutuhannya? Misal, saya posting mobil saya, kebutuhannya ada, misal untuk saya jual. Ya itu bukan flexing, itu hukumnya ya silahkan, itu kan memberikan ya detail terhadap barang penjualannya ya. Betul, sama dengan menjual barang, baju. Tentu Anda harus menampilkan sesuatu yang bagus dan itu barangnya real. Di dalam kode etik, intinya di dalam ajaran Islam itu ada nilai-nilai etika yang diakui bersama. Di dalam dunia fashion misalnya, satu misalnya menutup aurat. Baju yang dijual adalah baju-baju yang berbahan yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian profesional. Ketika memenuhi nilai-nilai ini, Mbak Hana, maka dia tidak termasuk dalam kategori flexing, tapi usaha dan dalilnya ada. Untuk menampilkan indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada yang indah. Kalau mau jual barang yang nggak bagus, dilihat orang nggak bagus, ya ini kan beda orang flexing dengan niat untuk memamerkan diri, untuk diakui
eksistensinya dengan orang jual usaha. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Nah, yang itu tuh yang pertama sebenarnya yang mau dibahas, memamerkan sesuatu untuk menjual diri gitu. Karena sekarang di era sosial media kan kita berlomba membangun kredibilitas gitu. Jadi ya ada cara-cara di mana membangun kredibilitas itu dengan memamerkan kesuksesannya gitu. Nah, sejauh mana nih kita boleh berusaha meyakinkan orang dengan cara memamerkan apa yang kita keberhasilan yang kita punya. Misalnya, oke, sudah deal nih segini. Jadi siapa nih yang mau berbisnis bersama saya karena sudah deal miliaran rupiah gitu. Atau enggak misalnya ayo berjualan mencari reseller nih ya dari fashion. Ayo berjualan jual produk kita karena bisa mendapatkan sekian ratus juta per bulan. Ini buktinya gitu. Sejauh mana kita boleh melakukan itu? Baik, jika dalam konteks seperti itu dan kemudian jenis usahanya jelas, kemudian tidak ada unsur penipuan, pembohongan di situ, dan faktanya ada dan nggak melebih-lebihkan, nggak israf. Israf itu berlebih-lebihan. Apapun yang sifatnya berlebih-lebihan itu Mbak Hana nggak bagus. Apalagi yang sifatnya yang ini. Misal orang makan sehari habis 500 juta terus diposting, ini kan flashing, apa manfaatnya? Sementara masih banyak di luar sana masyarakat yang jangankan untuk 500 juta, untuk makan sehari aja susah gitu. Itu kan bentuk ketidakadilan. Islam itu hadir untuk memberikan kemaslahatan, solusi buat siapapun. Lalu kemudian kalau dia makan dengan menghabiskan sekian, itu kan bertentangan dari nilai-nilai ajaran agama. Dan itu ya kuncinya ya jangan membohong juga ya. Jangan-jangan harus jujur. Harus jujur gitu. Membangun kredibilitas tapi ternyata ya mobilnya ternyata bukan mobil dia, cuma menyeolah-olahkan gitu, seolah-olah sukses gitu. Berarti itu juga sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam ya. Karena memang sekarang gampang saja sebenarnya, ciri-ciri flexing itu kan sudah banyak juga ditulis oleh beberapa pakar. Misalnya adalah semuanya adalah masalah uang. Kemudian dia butuh kepada pengakuan diri. Bahkan di dalam pandangan psikologis, orang yang cenderung flexing itu sebenarnya dia memiliki gangguan, ada sesuatu yang belum selesai dengan dirinya. Lalu kemudian dia mencari-cari pengakuan. Justru orang yang kaya beneran itu malah justru dia nggak terlalu show up ya. Malah dia malu. Ini saya hari-hari ini saya pakai mobil jet pribadi. Saya pakai jet pribadi. Malah orang yang punya jet pribadi juga kadang malu. Janganlah masalahnya nanti disapa oleh dia pajak gitu. Artinya bahwa ciri-ciri flexing itu sebenarnya adalah ingin diakui. Sebenarnya yang tahu dia pribadi ya. Apakah tujuan utamanya benar membangun kredibilitas yang sebenar-benarnya atau membangun kredibilitas atas dasar kepalsuan yang dia bangun gitu ya. Nah, yang juga lagi banyak terjadi, kita tuh juga kalau di bisnis modest fashion harus memperlihatkan penjualan, Ustadz. Jadi misalnya, oke, orderan banyak nih, 11-11, 99 tanggal kembar nih, penjualannya banyak gitu ya. Aduh, terima kasih, Masya Allah, tabarakallah gitu. Ngasih lihat penjualannya banyak. Menurut para brand owner yang senang memperlihatkan hasil penjualan, itu adalah bukti dia menunjukkan kesuksesan sama trust kepada customer. Tapi di sisi lain, kenapa sih harus dikasih lihat itu penjualan sebanyak itu? Bisa memancing sirik atau enggak iri, dengki gitu. Nah, di mana ya batasnya Ustadznya? Boleh nggak sih kita memamerkan hasil penjualan itu gitu? Yang pertama, prinsip umum di dalam ajaran agama itu satu adalah berasaskan keadilan, berasaskan kejujuran. Jujur, fakta apa tidak? Bukan sesuatu yang dibuat, karena sekarang flexing itu juga udah menjadi industri. Jadi sengaja didesain, bahkan dibuat di studio untuk seolah-olah itu kan jelas kebohongan. Jelas ini adalah yang seolah-olah itu. Kemudian harus profesionalitas, harus profesional. Artinya bahwa benar apa yang dijual adalah dengan kualitas yang terbaik. Lalu kemudian hasilnya disampaikan itu adalah bukan termasuk dari flexing, tapi itu adalah hasil usaha dia untuk memberikan tadi trust, kepercayaan kepada customer. Sama seperti kita juga sekarang belanja di platform-platform digital itu kan kita memberikan feedback. Sejauh mana feedbacknya itu
itu akan menjadi nilai, dan orang akan membeli pun menjadi bahan Pertimbangan. bahan pertimbangan. Ini tidak termasuk dalam kategori flexing. Yang termasuk dalam kategori flexing itu adalah murni adalah untuk membangga-banggakan diri, yang sifatnya adalah untuk cenderung kemudian meremehkan orang-orang yang kalau bukan dari dia itu orangnya ya orangnya salah semua, atau orangnya itu jualannya kecil. Yang ada uzur yang flex itu lebih dekat kepada pamer dan kiber, dan ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat bahaya sekali. Satu ada candu ya. Dan ya ini betul, makanya tadi saya bilang ini adalah gejala gangguan psikologis yang orang itu belum selesai dengan dirinya. Kalau berjual-jual fashion, usaha dan sebagainya, kemudian kita menampilkan itu, ya bukan termasuk dalam kategori flexing, karena itu barangnya ada dan misalnya dia jujur dan sebagainya. Oke, jadi kuncinya adalah jujur apa adanya, membangun kredibilitas boleh selama itu jujur tadi ya gitu. Kalau gitu nilai-nilai moral dan etika Islam apa saja sih yang harus dipegang teguh sama para penjual ini gitu? Yang pertama adalah jujur, lagi-lagi itu jujur. Ulang berkali-kali. Karena dulu Nabi SAW juga itu salah satu yang menyebabkan Nabi sukses menjadi seorang pengusaha itu satu nih, modalnya jujur. Sampai di usia muda Nabi diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya. Harga barang sekian, dijual sekian. Jadi gak ada unsur pembohongan, misal yang jelek ditaruh di atas, ya jelek taruh bawah, yang di bawah, lalu kemudian yang atas tahu-tahu di dalamnya. Jadi gak ada unsur penipuan, gharar gak ada. Nah itu nilai-nilai umum yang berlaku diterapkan di dalam ajaran Islam. Jadi yang pertama adalah jujur, kemudian profesionalitas, nggak ada unsur berlebih-lebihan, dan kemudian barang yang dijual itu adalah tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ketika ada nilai-nilai itu, maka ini dilarang di dalam ajaran agama. Nah, tidak berlebih-lebihan itu juga bisa beda-beda nih tiap orang, Ustaz, gitu. Dan kadang-kadang justru fungsi sosial media itu untuk membangun rasa iri sama orang gitu, atau ya dia mesti posting karena membangun rasa ingin beli gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz ya? Kalau lebih-lebihan aja suka beda-beda. Menurut saya ya satu badan 1M gitu, 500 juta cincin gitu, itu nggak apa-apa. Makanya nanti ini kan akan mungkin ahlinya Mbak Hana dalam dunia fashion, sejauh mana ini batas dalam kategori ini nggak terlalu alay nih. Kalau dalam sisi fashionnya ini apa terlalu, selama tidak kemudian berlebih-lebihan dalam arti tidak menggiurkan orang langsung kalau dalam ajaran agama itu, kalau orang lagi di sini nggak ada yang berpakaian seperti itu, kemudian dia sendiri yang berpakaian seperti itu bisa salah satu tanda dari kiber, sombong. Jadi nggak ada, kita rata-rata berpakaian normal apa adanya, lalu dia sendiri berpakaian mencari perhatian, perhatian yang bentuknya apa, itu yang dimaksud dengan berlebih-lebihan. Dan Allah itu nggak suka, katanya innallaha la yuhibbu, Allah itu nggak suka kepada orang yang mukhtal fakhur, orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Salah satunya tadi yang berlebih-lebihan itu dalam bentuk mode, dalam bentuk tren, dalam bentuk apa yang bisa dikatakan alay lah, atau mungkin bahasa orang-orang fashionnya itu mungkin dia punya ini bukan fashion yang, tapi ini adalah diada-ada ya. Ya berlebih-lebihan itu juga tadi mungkin mengulang lagi kata-kata Ustadz yang tidak memancing orang lain untuk berpikiran buruk juga berarti ya gitu. Betul. Yang mana itu mungkin kita harus banyak kontrol diri dong berarti Ustadz. Bener gak sih Ustadz untuk mengerem itu? Ada juga nih persepsi di teman-teman saya. Makanya setiap posting itu pakai Masya Allah Tabarakallah katanya. Jadi dia pamer-pamer Masya Allah Tabarakallah biar gak kena penyakit ain katanya. Itu gimana Ustadz? Menuntut. Baik, betul. Ini pun jangan sampai ada kamuflase ayat juga itu. Masya Allah Tabarakallah, tapi tetap aja kemudian yang di-show up, yang di-show juga adalah sesuatu yang sifatnya berlebihan. Itu sama saja. Intinya ketika ingin memposting sesuatu, pastikan ini ada maslahat atau mafsadatnya. Kedua, ketika saya posting ini memberikan edukasi nggak buat banyak orang. Edukasi bisa berarti orang cocok untuk membeli barang saya, dan ini dia bermanfaat untuk dirinya. Dan yang ketiga adalah tidak ada unsur-unsur provokator
Ingat, ketika posting bisnis atau apa, jangan ada unsur provokator atas nama agama atau atas nama brand, antar satu brand dengan brand lain. Ini pun salah satu nilai atau kode etik di dalam ajaran Islam. Masya Allah. Nah, ini semoga yang lagi berjuang nih, para brand owner, mengejar cuan di Ramadan karena katanya menuai banyak keuntungan di bulan Ramadan ini. Semoga selain mengejar cuan juga tetap memegang teguh nilai-nilai moral Islami ya gitu. Jangan bersembunyi di balik ayat-ayat juga ya gitu ya. Jadi yang mengontrol tetap diri sendiri, jangan mengundang syirik tadi ya, mengundang iri dengki, tahu mengukur diri. Dan semoga tadi bisa terangkum semuanya di episode kali ini, menjadi pedoman untuk teman-teman yang sedang menjalankan bisnisnya di bulan Ramadan. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya ya Ustadz ya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Saya Hana Farid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.